Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Nabiil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para kiai, para asatid, wal ustadzat, bil khusus pengurus dan pimpinan Majelis Al-Fajriyah. Mudah-mudahan pengurus dikasih sabar. Kalau ngurusin pengajian meninggang di sabar doangan. Tua DKM yang saya hormati, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita pagi hari ini. Nikmat Allah kita bisa kumpul di Masjid Riyadhus Shalihin dalam rangka kajian. Mudah-mudahan langkah kita ini, duduknya kita ini menjadikan asbab nanti di yaumil qiyamah masjid yang kita pakai ngaji, majelis yang kita pakai ngaji, mudah-mudahan jadi jembatan kita nanti buat di jembat Shiratal Mustaqim. Dan ini jadi tempat naungan kita nanti. Banyak bersyukur kita, Allah kasih nikmat. Nikmat Allah mah nikmatin. Yang namanya nikmat itu buat kita nikmatin. Gak ada orang Allah kasih nikmat bikin dia susah. Yang susah itu kita sendiri, bukan Allah yang kasih. Yang namanya nikmat itu buat dinikmatin. Makanya mumpung Allah kasih kita nikmat sehat, nikmatin. Bisa bingung-bingung, makan makan takut aja, udah sehat mau makan takut, ini takut itu takut. Nikmatin, insya Allah sehat. Kuncinya satu, jangan periksa ke dokter. Orang kuncinya kalau pengen sehat satu, Pak, jangan periksa ke dokter. Kalau udah periksa ke dokter apa aja ada. Sekarang mah kita minta jangan sampai bengek dah. Iya, pokoknya kita menapas kita yang penting ambekan aja dulu dah, ambekan lancar udah begitu. Sekarang mau orang sakit apa aja COVID. Nah iya, ini alhamdulillah. Mudah-mudahan kita ini istiqomah. Karena istiqomah yang bikin kita mulia. Karena bukan kita nggak usah cari kemuliaan. Kemuliaan nggak perlu dicari. Kemuliaan itu akan datang sendiri ketika kita istiqomah dalam hal. Jadi apapun yang kita lakukan kecil, nggak kudu banyak, namanya istiqomah. Orang istiqomah itu nggak kudu pinter, nggak kudu jadi orang hebat. Mau istiqomah itu nggak kudu banyak amalnya, sedikit tapi istiqomah itu bikin orang mulia. Ada sahabat Nabi namanya Sa'ban. Sahabat Sa'ban, bukan Sauban, tapi Sa'ban. Ini sahabat Sa'ban, tiap Nabi sholat pasti ikut jamaah. Rajin banget jamaahnya, pasti ikut jamaah dengan Nabi. Itu jarak dari rumah Sa'ban ke Masjid Nabawi 2 jam perjalanan. 2 jam. Jadi Sa'ban itu kalau sholat subuh, Pak, jam 3 dari rumah. Nanti jam 6 dia pulang, jam 8 sampai rumah, jam 10 berangkat lagi ke masjid untuk sholat dohor. Jam 10 dohor, asar, maghrib, isya, jam 8 malam baru pulang lagi. Sampai rumah jam 10 malam. Tiap hari. Ini Sa'ban.
Suatu ketika Nabi sholat subuh, dia lihat makmumnya di belakang Sa'ban nggak ada. Nabi nanya sama sahabat, Mang, itu yang di pojok Mang Sa'ban kemana ya? Tumbenan kagak ada. Tahu Nabi, sahabat nggak ada yang tahu. Orang jauh sendiri dia rumahnya, nggak ketahuan di mana. Kata Nabi, Bilal tunggu dulu, jangan komat, tungguin kali Sa'ban di jalan. Lama-lama ditunggu, Sa'ban nggak datang. Nabi lihat jemaahnya, damang kalau nggak datang mah komat aja. Tuh Nabi ngelihat ke belakang. Hanya kita suka begitu kan, kalau jadi imam suka nengok ke belakang itu, liatin jamaahnya. Nabi kenal semua sama jamaahnya, diliatin jamaahnya atu-atu. Sa'ban kagak ada. Hanya imam di kita itu kan begitu, sambil ngomong sawu supupakum, lurusin barisan. Imam nyuruhnya lurusin, sawu luruskan, supupakum barisan kalian. Makanya nggak usah pakai komentar. Kalau kemarin disuruh jaga jarak, sholat jaga jarak, ada yang protes, mana sah jamaah kayak begitu. Yang disuruhnya sawu lurusin, yang bilang rapetin siapa? Kan imam yang nambahin luruskan dan rapatkan barisan. Nah kalau kemarin jarak-jarak begitu, jarang-jarang begitu, boleh apa kagak? Ya boleh aja. Emang keadaan lagi begitu, boleh. Lurus, yang penting lurus. Lurus sholat itu awalnya Pak, awalnya lempeng. Kalau udah jalan sholatnya mah ya kadang bengkok juga. Karena orang kan kejadiannya nggak sama, ada yang tinggi ada yang pendek. Nah kalau yang pendek lempeng segini. Nah kalau yang tinggi lebar ruku, lebar sujud, mau kagak mau mundur dia. Ntar begitu diri lagi, lah dia sendirian di sini. Ntar dia maju lagi, lempengin. Kalau yang mana pertama, kayak sholat itu kan begitu, kayak kita nutup aurat pertama. Syarat jamaah lurus ya, pertamanya kesananya bengkok-bengkok mah biasa. Yuktafaru bidawam mala yuktafaru bil ibtida. Diampuni kesananya mah sesuatu yang tidak diampuni awalnya. Awalnya sholat kita itu nutup aurat. Begitu kita lagi sholat, kesingkap aurat kita, yang nggak salah, asal diburuin lagi. Kalau lagi ruku, kalau lagi sujud yang pakai sarung kan kelihatan dari sono, dari belakang kan kelihatan tuh dengkulnya. Apa ya jadi batal? Ya kagak, diampunin kesananya. Nabi liatin sholatnya. Pakai masker sholat boleh apa kagak? Ya boleh. Mengsyarat sujud apa? Syarat sujud makan 7, jidat atu, 2 telapak tangan, 2 dengkul, 2 ujung jari kaki, 2 6 sama jidat 1. Jadi kalau sholat pakai masker boleh, boleh, asal makainya di mulut. Ya tapi kalau makainya di jidat maka kagak boleh. Pakai di jidat, kenapa? Karena di jidat maka ngikut dengan gerakan sholat, nggak boleh. Pakai peci begini aja nggak boleh kan kalau lagi sholat mah. Kalau lagi begini mah boleh. Ada dengkakin dikit. Apalagi orang perempuan seringan sholat di sejadah, sujudnya di sejadah, kagak boleh. Cek dengerin, kadang cek sholat di mukena sujudnya. Kalau lagi sholat, kalau orang perempuan beda sama orang laki. Kalau orang laki takbir boleh begini, kalau perempuan di sini. Kalau sujud perempuan adanya di dada. Kalau laki-laki sujud adanya di samping kuping tangannya kan. Nggak masalah kalau perempuan adanya di dada. Jadi kalau sujud itu nggak kena mau kena. Ini ngikut-ngikut sama orang lagi, sujudnya di sini, ya sujud di atas mukena. Batal salatnya, batal. Wala yataharuku biharakatil musalli. Wala yasjuda, dan kagak boleh sujud
bisyai'in dengan sesuatu yataharaku yang ikut bergerak biharkatil musolli dengan gerakan orang yang sholat. Kalau mau kena ikut gerakan orang yang sholat, sujud di atas mukena ya nggak boleh, sujudnya batal. Kalau sujudnya batal berarti sujudnya kudu diganti. Kalau sujudnya kagak diganti boleh, kalau nggak diganti berarti rokaatnya batal. Rokaatnya batal berarti kudu nambah 1 rokaat. Nggak nambah rokaat semua muah, batal sholatnya. Itu Nabi lihat. Itu Nabi bilang sama sahabat, entar damang ngabis sholat subuh ya kita berangkat ke rumah sahabat nengokin ngapa kali dia. Selesai sholat subuh, Nabi bilang sama sahabatnya, mang ayo yang punya makanan apa bawa dah, kita berangkat ke rumah sahabat. Disuruh sama Nabi teman-temannya, sahabat-sahabat yang pada punya makanan, punya roti, punya lontong, gemblong bawa. Kita nengok sahabat, emang sunnahnya begitu, basyiru wala tu'asyiru, kasih kabar gembira sama orang yang lagi sakit, nyenengin. Berangkat ke rumah sahabat, kali sahabat lagi sakit, lagi apa, ayo bawa, sahabat pada bawa. Kasih kabar gembira, nyenengin. Makanya kita kan kalau ada orang sakit di sunnahnya senengin, kasih motivasi. Jangan mentang-mentang lagi kayak begini, lagi musim apa yang dirasa itu? Sesak banget napas gue, corona itu. Apa orang ditakut-takutin baik corona mulu. Orang nyesek dikit-dikit corona lah kan takut orang. Kasih kabar gembira, senengin. Berangkat Nabi jam 6 sampai rumah Saban jam 8. Begitu dilihat rumah Saban, gede rumahnya. Berarti Saban memurunan ya. Dia mah rajin banget sholatnya. Di rumah cuma 2 jam doang, dan rumahnya gede. Orang kaya Saban magenengan ada rumahnya. Nabi gede rumah Saban tapi sepi, nggak ada orang. Kata Nabi, assalamualaikum. Yang jawab bininya Saban, waalaikumsalam. Bininya Saban girang kedatangan Nabi. Nabi datang tumben-tumbenan. Sama sahabat banyak banget. Ini mau nanya, laki kemana? Tumben-tumbenan kagak ada sholat subuh. Ya Nabi, laki saya udah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Laki saya udah meninggal. Lah sakit apa emang? Malam masih ada sholat isya. Puan sholat isya masih, pulang dari masjid sampai rumah jam 10, duduk doang, duduk bentaran minum, langsung la ilaha illallah, les mati. Nggak ada. Sakit apa emang? Kagak sakit, angin duduk kali. Iya kali angin duduk. Memang ada angin duduk lah, ada. Dan Nabi nyuruh kita, Allahumma inni a'udzubika min rihil ahmar. Kami berlindung kepada Allah dari rihil ahmar, angin yang merah. Angin merah kata Nabi, angin bawaan setan. Makanya orang kita bilang kalau udah masuk itu angin merah ke dalam badan, kagak pakai lama, 5 menit jantung diserang, habis ambekan kagak lama. Nah orang kita bilang angin duduk, padahal tuh angin sopan banget datangnya duduk. Mati kita, apalagi tuh angin ambak-ambakan di awak kita, habis membarakan. Saban mesen apa? Enggak mesen. Wasiat apa? Enggak wasiat. Enggak, kata Nabi biasanya kalau orang kalau matinya ngedadak itu pasti ngasih tanda. Pasti ada wasiat. Cuman kadang-kadang kita nggak ngomong apa-apa sih, ngomongnya cuma 3 perkara katanya. Cuma 3. Yang pertama, kenapa kagak jauhan? Kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa nggak yang lebih bagus?
Yang ketiga, kenapa nggak semuanya? Begitu? Iya. Cuman saya bingung apa artinya, kata bininya. Nabi nyengir, senyum dia. Datang malaikat Jibril, ngasih wahyu. Innal ladina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzal alaihimul malaikatu alla takhafuna wa la tahzanun wa absyiru bil jannah kuntum tu'adun. Nanti kuntum tu'adun. Malaikat Jibril turun, dikasih 3 pernyataan Sya'ban sebelum Sya'ban meninggal dunia. Yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Karena kita tahu jarak rumah Sya'ban ke Masjid Nabawi 2 jam perjalanan. Setiap hari dilakukan oleh Sya'ban, jam 3 berangkat, jam 6 pulang, sampai rumah jam 8, jam 10 berangkat lagi, sampai rumahnya lagi jam 10 malam. Itu tiap hari dilakukan oleh Sya'ban. Dengan perjalanan Sya'ban ke masjid dari rumah 2 jam itu, sebelum Sya'ban meninggal dunia, Sya'ban dikasih gambaran oleh malaikat Jibril, wa absyiru bil jannah. Dikasih gambaran oleh malaikat Jibril. Orang kalau mau mati, dikasih tempat baliknya. Gambaran sorga, kalau dia masuk sorga, kebaikan-kebaikan semuanya dikasih lihat. Makanya kan kita masuk talqin, orang bingung, setan datang, udah semua nyerupain engkong lah, nyerupain baba lah, nyerupain siapa aja datang setan itu. Terakhir tos-tosan kata setan, lempeng-lempeng kagak-kagak. Itu tiap orang yang sakarut begitu. Makanya kalau orang lagi sakarut makan pesan nama kita talqin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa kagak Allah Allah Allah. Kali kepanjangan la ilaha illallah mah. Tapi kan enggak panjang. Allah Allah, biar apa? Tuntun dia, lagi bingung. Ya kalau kelihatan, kalau nggak kelihatan apa toto mati. Oh sekarang makan orang toto mati. Berangkat dari rumah sehat, pulang peti. Berangkat dari rumah pulang peti, begitu mulu. Nggak mau sakit apa, gue pulang peti aja. Dikasih gambar oleh malaikat Jibril sorga tingkat pertama. Begitu dikasih gambar oleh malaikat Jibril sorga tingkat pertama, itu Sya'ban nyesel. Makanya keluar dari mulut Sya'ban, kenapa nggak lebih jauh? 2 jam perjalanan segini sorganya, apalagi kalau jauhan lagi. Kenapa nggak lebih jauh katanya? Kita hampir mirip, cuman kita mau ngapa masjidnya jauh banget. Lebah di mana Al-Fajriyah ini? Riyadhus Shalihin kagak berangkat, emang apa jauh banget. Lah kagak ada yang jauh Pak, jauhan gue saya dari Tapos. Bapak mau takut-takutan Cilodong merunan ya. Nah saya dari Tapos, beda kecamatan. Kejauhan kita, tempo-tempo ada orang rumahnya dekat banget masjid, kagak ke masjid. Sekali-kalinya ke masjid, mujur ngalor. Ya gitu doh. Ya, tapi namanya orang Islam sih tenang aja dah ya. Biar kata Badar banget juga, biar kata kagak ke masjid, insya Allah ntar mah kalau udah mujur ngalor mah masjid. Ya pasti jajarin Pak, jangan pakai gerendong gitu. Udah apaan itu mah, katanya dia mah nggak pernah ke masjid, jangan di masjid. Iya, lah kali-kali dia. Jarin antepit, hidupnya nggak ke masjid, kali matinya begitu. Ini sabar, kenapa kagak lebih jauh? Nah yang kedua, kenapa nggak yang lebih bagus? Sya'ban itu kalau berangkat sholat subuh itu bajunya 3 lapis Pak. Murun, dingin apa? Lapis yang pertama putih, jubah. Lapis yang kedua warna hitam, karena buat nahan dingin. Nah lapis yang ketiga jaket mantel.
Jam 3 berangkat dari rumahnya. Di jalanan lihat orang lagi nyender, goget baik itu. Samperin sama Saban, Mang, ngapa geget baik? Dingin. Memang kagak punya jaket? Agak. Nih jaket saya pakai. Lapis yang ketiga yang dikasih sama dia. Yang pertama bagus, yang buat dipakai sholat sama dia. Kalau udah sampai masjid tuh jaket dilepas, baju yang hitam dilepas, dipakai yang putih. Ikut teman Nabi. Nih Amang pakai dah nih, biar Amang kagak kedinginan lagi besok-besok sholat subuh. Buat saya, iya buat Mamang pakai. Anget kan, anget. Berangkat sholat subuh, berangkat. Itu gegara ngasih mantel. Itu Saban ketika dia mau meninggal dunia dikasih gambaran oleh malaikat Jibril, wa absyiru bil jannah. Dikasih gambaran sorga tingkat kedua. Saban nyesel segitu hebatnya ganjaran Saban, pahala Saban ngasih jaket. Kata Saban, kenapa nggak yang lebih bagus? Ini jaket bekas yang paling jelek di antara pakaian yang saya pakai. Ini segini pahalanya. Kenapa nggak yang lebih bagus yang saya kasih dia? Kita mah kalau udah kagak kepake, baru kita kumpulin. Neng, kumpulin katanya baju yang udah agak kepake, yang udah kagak muat. Bakat apaan, Mbak? Gue mau kasih orang. Kumpulin aja yang agak kepake, kasih orang. Katanya kalau di kampung 15 sono masih nerima bayar orang. Kalau baju asli mah kita pakai bayar masih. Sedekahnya begitu, sahabat. Dikasih gambaran oleh malaikat Jibril surga tingkat kedua. Subhanallah. Segitu hebatnya gegara sedekah sama orang yang lagi kedinginan. Nah yang ketiga, Saban ini bilang, kenapa nggak semuanya? Waktu berangkat sholat dohor, itu Saban berangkat sholat dohor, mau sampai masjid, ada orang lagi duduk jongkot baik, lagi begini gini perut. Samperin sama Saban, Mang apa jongkot baik? Megangin perut, lapar. Emang kagak sarapan? Kagak. Ayo kita makan dulu. Makan. Hanya kan kalau pokoknya mau Masjidil Haram ke Masjid Nabawi kan diubek sama tukang makanan kan. Makanan semua, pintu mana aja tukang makanan. Banyak. Ayo Mang kita makan dulu. Makan. Hanya kalau sholat makruh, maka lapar. Lapar, dur dohor, milih mana? Dahar. Iya dahar dulu. Lah mendingan makan inget sembahyang daripada sembahyang inget makan. Makanya kalau lagi lapar makan. Kenapa? Makruh. Kenyangin dulu dah, lempengin dah perut dah. Tetek aja perut kita udah jejak, wah, baru udah tuh. Makan Saban, makan dulu. Emang kita makan dulu di warung, makan di warung. Pesan roti, itu roti dibelah dua, ada yang potong. Amang sepotong, saya sepotong. Emang minumnya apa? Kopi, apa bandrek, apa jahe, apa white kopi, gitu. Ya, saya mah katanya itu aja minumnya, es, teh, susu. Lah emang lagi favorit ya kan? Jawabannya Bang Haji ya. Di sana mah teh sama susu. Akan dah tuh berdua dia. Murunan atoh banget orang lapar. Makan dah tuh dia. Kata Saban, mana Mang? Tetek perut. Lumayan. Nyok kita kerang ke masjid. Berangkat ke masjid. Itu gara-gara Saban ngasih sepotong roti. Ketika Saban mau mati, dikasih gambar oleh malaikat Jibril sorga tingkat ketiga. Segitu hebatnya sorga tingkat ketiga, sampai Saban ngomong, kenapa nggak semuanya?
Sepotong roti segini hebatnya, kenapa nggak semua saya kasih? Susah banget. Jadi artinya begitu, ternyata sodako yang lebih utama, sodako yang memang diperlukan pada saat itu. Orang lagi nggak kedinginan dikasih jaket, orang lagi lapar dikasih makan. Itu yang sodako yang afdol. Makanya sodako itu ke orang itu lebih utama. Apalagi lagi kemarin lagi musim kayak begini, orang banyak yang nganggur. Masjid tempo-tempo duitnya mah puluhan juta. Unggal malam, unggal hari Jumat diumumin kas masjid 95 juta. Kata orang miskin, alhamdulillah. Masjid kasnya banyak. Kali B dibeliin beras gitu, ntar dapat orang dari pemerintah kagak dapat merunan bansos. Kali dari masjid dapat, itu masjid kasnya gede banget. Tiap malam Jumat, tiap hari Jumat diumumin, tuh orang miskin nungguin baik kapan ya beras dari masjid. Kapan beras dari masjid? Ngeneng-ngenengin orang miskin doang DKM. Dibagi kagak. Puluhan juta, ratusan juta bagi kagak. Tuh orang miskin nelen ludah doang. Masjid duitnya banyak banget, bagi kagak. Emang begitu rata-rata. Masjid milik umat katanya. Yang ada umat milik masjid. Yang kalau apa-apa dari umat ke masjid susah banget keluar lagi. Iya. Di tempat saya begitu. Udah masjid kasih kalau diumumin 400-an juta. Sampai ada orang miskin samping masjid kagak makan kelaparan, doraka orang masjid. Emang masjid buat, emang kas masjid buat bayang doang apa? Asal keluarnya masjid kita itu ngajar hari Jumat doangan, khotib dan merangkap imam untuk biaya sholat Jumat 700.000. Pemasukan Jumat sekarang 1.500.000, untung terus masjid. Lagi masjid nyari untung baik. Pembelian juga untuk pengeluaran masjid yang lainnya mah palingan gue beli keran 3 bulan sekali. Buat bayar listrik ya itu doang. Tapi ada orang miskin di samping masjid kelaparan. Ada nenek-nenek yang kagak bisa makan, ada orang putus kerjanya, ada anak putus sekolahnya, masjid duitnya banyak, ada orang miskin kelaparan. Masjid duitnya banyak, ada anak yang sampai putus sekolahnya. Ada bocah yang mondok pulang gara-gara kagak punya biaya. Itu masjid duitnya banyak, doraka masjid. Orang masjid, TKM tuh. Emang siapa orang dia yang ngurusin? Itu. Ini kan bahasanya masjid milik umat. Jadi umat itu bisa merasakan kemanfaatannya masjid, bukan buat nungging doang di masjid. Masjid buat itu, kalau beli karpet mah ada. Karpet masih banyak banget, masih bagus banget. Beli lagi. Kasih yang lebih manfaat itu untuk orang-orang yang memang untuk menyambung nyawanya. Menyambung hidup itu lebih utama. Saban mendapatkan pahala yang kayak begitu hebatnya. Karena dibutuhkan oleh manusia pada saat itu. Makanya wa absyiru bil jannah. Dikasih kabar gembira tentang surga, kenikmatan-kenikmatannya. Makanya mudah-mudahan kita Allah kasih kabar gembira nanti pada saat kita mau mati. Ayo, pengen dikasih kabar gembira buruan apa belakangan? Ya, mudah-mudahan Allah kasih berkah buat kita. Ini Al-Fajriyah terus ada sampai kiamat kurang 2 hari. Dia terus kali kita mau kagak nyabanin lah, ntar anak cucu kita yang nyabanin. Itu. Terus ini cikal bakal, bahasa saya ini mah tanaman orang tua. Bukan siapa, bukan buat kita. Kali kita mengaji kagak bisa
kagak ngerti, kagak pinter-pinter, tapi kali bentar ada anak kita yang pinter. Anak kita kagak pinter, kali bentar ada cucu kita yang nerusin. Kali diantara segini banyak ada anak keturunannya yang jadi ulama besar. Mana kita tahu. Kenapa? Karena jasa orang tuanya, jasa engkongnya, jasa kakeknya yang cinta mahabbah kepada ilmu, maka Allah akan berikan ilmu itu kepada anak keturunannya. Itu yang udah dijamin, tenang aja. Hanya kita mendemen aja dah sama ilmu. Kalau kita pengen ngaji, pengen bisa, leman-lemannya udah kagak bakalan dah. Ya demen aja modal kita mah. Ya, nggak bisa, tapi kita modal demen sama ilmu. Kenapa? Karena kita akan dibangkitkan bersama sesuatu yang kita cintai. Itu aja, mudah-mudahan ilmu menjadi penjaga kita. Walaupun kita nggak bisa jaga ilmu karena kita memang nggak punya, tapi ilmu yang kita demenin, yang kita cintai, dia bisa ngejaga kita dari api neraka. Mudah-mudahan Allah kasih rahmat buat kita semuanya. Kita doain pengurus biar istiqomah, ini tetap ada pengajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.